Shalom, selamat malam. Ya, kita berdoa dulu ya. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Kami berkumpul di tempat ini dalam ibadah doa malam Tuhan. Kiranya sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berbicara, berikan hamba-Mu hikmat dan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat malam semuanya ya. Oke, terima kasih Tuhan karena saya hari ini diberikan kesempatan untuk bisa sharing firman Tuhan di tempat ini. Ini mungkin pertama kalinya saya sharing di tempat ini secara live. Aduh. Jadi kalau ada kesalahan atau apa mohon dimaklumi. Oke. Bulan ini tema dari gereja kita yaitu kasih Allah yang tak tergoyahkan, yaitu di Yesaya 54 ayat 10 ya. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Amin. Ya. Puji Tuhan ya, kita mempunyai Allah yang luar biasa ya. Kalau kasih Allah itu sebenarnya kita tidak perlu mempertanyakan atau kita pun tidak perlu untuk meragukan kasih Allah terhadap kita ya. Kasihnya itu dari dulu sekarang hingga selama-lamanya itu akan tetap ada. Cuman sekarang yang menjadi pertanyaan itu sebenarnya tuh kembali ke diri kita lagi. Apa kita itu yang benar-benar mempercayakan hidup kita ke tangan Tuhan ya. Apalagi mungkin kalau di saat kita lagi senang, sukacita, tidak ada permasalahan ya, mungkin kita bisa tetap percaya sama Tuhan. Tapi bagaimana kalau di saat kita lagi putus asa, banyak masalah, cobaan datang terus bertubi-tubi ya toh? Belum tentu kita bisa mempercayakan iman kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita pun belum tentu bisa meresponi kasih Allah yang sebenarnya sudah tidak tergoyahkan untuk kita, ya kan? Karena kita sudah penuh dengan ketakutan, ya kan? Sudah penuh, pikiran kita ini sudah penuh dengan khawatir gitu, putus asa, cemas gitu. Sehingga kita tidak bisa meresponi dengan baik kasih Tuhan yang sebenarnya sudah benar-benar tidak tergoyahkan untuk kita. Ya toh, kita sebenarnya ya, kalau misalnya kita mendapat cobaan kayak gitu ya, mungkin kita tuh sebaiknya introspeksi diri dulu. Sebaiknya, apa memang benar kita ini melakukan kesalahan, ya kan? Mungkin ini bentuk teguran dari Tuhan kayak gitu kan. Ingat, kalau Tuhan pun menegur kita pada saat kita melakukan kesalahan, itu pun sebenarnya suatu bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Karena kalau kita tidak ditegur Tuhan pada saat kita berada di jalan yang salah, nanti lama-lama kita masuk jurang, ya kan? Nah, makanya kita ditegur Tuhan bahwa ayo bertobat toh, kembali ke jalan yang benar, supaya kita tidak meneruskan jalan kita yang salah, ya kan? Kita introspeksi diri, kita bertobat, kita minta ampun, dan Tuhan pun pasti setia dan adil mengampuni kita. Tapi jika kita ini sudah merasa hidup kita saleh, tapi kita kenapa kok masih mendapatkan ujian, cobaan? Kita jangan berkecil hati saudara. Karena mungkin saja seperti di tokoh Alkitab ya, Ayub ya, kita tahu Ayub, dia sangat-sangat saleh hidupnya. Sangat-sangat setia dan mengasihi Tuhan. Tapi cobaan yang dia alami itu bukan cobaan biasa. Cobaan yang sangat luar biasa, bahkan mungkin orang biasa pun tidak akan sanggup melaluinya. Nah, ya kan? Jadi kayak seperti semua anaknya Ayub meninggal, hartanya semua habis, ya kan? Bahkan terakhir ia sakit kusta, sampai badannya gatal semua dan digaruk beling, ya kan? Istrinya mengamuki dia, ya kan? Kamu tetap setia sama Tuhanmu itu sampai keadaanmu kayak gitu, ya kan? Kayak gitu ya. Kalau ibu-ibu pasti sudah
ngomel-ngomel gitu sama suaminya, ya kan? Kamu kok tetap setia tak sama Tuhan Allahmu, gitu. Terus teman-temannya juga mulai meninggalkan dia, bahkan menghina dia. Kamu bertobat toh kalau kamu ada salah. Tapi Ayub tetap merasa dirinya tidak salah, karena dia sudah merasa selama ini hidup benar, hidup saleh di hadapan Tuhan. Tapi kenapa cobaan ini tetap terus datang kepada dia? Sampai dia merasa menyesal untuk dilahirkan. Tuhan, kenapa Tuhan? Ya, jawabannya cuma satu ya. Tuhan ingin membuktikan kemurnian iman Ayub, bahwa ia mampu mempertahankan imannya kepada Tuhan, agar hidup Ayub pun bisa menjadi kesaksian buat semua orang yang ada di sekitarnya, bisa merasakan kasih Allah di sekitarnya. Dan buktinya benar, Ayub mempertahankan imannya kepada Tuhan, dan Tuhan pun memulihkan keadaan Ayub, ya kan? Anaknya menjadi 7 dan 3 perempuan, 10 ya anaknya yang baru itu. Terus hartanya berkali-kali lipat, semuanya dipulihkan kembali. Itu karena Tuhan memberkati Ayub, ya. Jadi saudara, seringkali kita itu kalau menghadapi masalah itu ya, kita itu mintanya pengen cepat selesai, ya kan? Pengen cepat-cepat selesai. Padahal sebenarnya kalau kita menghadapi masalah itu, bukan kita tuh pengennya cepat selesai, ya kan? Tapi kita harus sabar menunggu waktunya Tuhan, kapan Tuhan akan menyelesaikan. Tetapi yang justru yang paling terpenting di sini adalah di saat kita mendapat masalah, kita minta kekuatan dari Tuhan untuk kita bertahan. Karena kalau kita bisa bertahan, tandanya kita menang, ya kan? Seperti Alkitab katakan, ya kan? Di Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya, benar ya. Jadi saudara-saudara, seberat apapun masalah kita, kalaupun kita kuat menanggung, ya, kita menang. Ya, sesuai dengan ayat Alkitab itu. Kalau kita sudah mampu bertahan dan tahan uji, ya kan, maka kita akan mendapat mahkota kehidupan. Ya, kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Jadi sebenarnya kalau kita itu sudah mampu bertahan, itu tuh sudah suatu kebahagiaan di dalam kita menjalani proses. Memang ngomong itu gampang ya. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan mampu bertahan itu? Kekuatan yang dari Tuhan itu dari mana kita dapatkan? Yaitu dari kita dekat dengan firman Tuhan, ya kan? Karena Tuhan itu tidak berjanji untuk memberikan kita masalah itu cepat selesai ya, tapi Tuhan itu berjanji memberikan kita kekuatan agar kita mampu menanggung segala masalah kita. Nah, semua orang di sini pasti kalau mendapatkan masalah itu cemas, khawatir, putus asa, bahkan sudah tidak bisa itu yang apa namanya berdoa, memuji Tuhan, membaca Alkitab, itu sudah tidak bisa. Ya toh, pasti wes. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan kekuatan kalau kita saja berdoa sudah tidak bisa, ya kan? Membaca Alkitab sudah tidak bisa. Karena apa? Pikirannya sudah penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Sebagai manusia wajar ya, kalau kita itu punya ketakutan di dalam pikiran ya, namanya juga manusia. Tapi ingat satu hal, jangan sampai ketakutan yang ada di dalam pikiran kita ini memenuhi seluruh hidup kita, sehingga membuat kuasa Tuhan di dalam hidup kita itu menjadi tidak ada porsinya di dalam pikiran kita. Kita harus proporsi takut kita dan kepercayaan kita kepada Tuhan itu harus lebih besar kepercayaan kita kepada Tuhan, sehingga rasa takut yang ada di dalam pikiran kita itu bisa enyah dari pikiran kita. Ya, kita harus paksakan diri kita untuk tetap terus selalu dekat dengan firman Tuhan, ya kan? Pergumulan apapun kita harus serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita minta kekuatan dari Tuhan, karena dengan adanya kekuatan yang dari Tuhan kita mampu melaluinya semua itu. Saya percaya. Bagaimana tapi caranya Tuhan supaya kita itu bisa mendapat kekuatan ya? Yang pertama yaitu kita fokus pada Tuhan, ya. Pandang ke Tuhan. Tapi kok kayak Tuhan yang gak kelihatan itu kayak gak bisa dijangkau ya. Kayaknya pasti tak Tuhan ini bisa diandalkan gitu. Pasti tak Tuhan itu.
Tuhan tuh memang beneran ada di dalam hidup ini, kayak gitu kan. Pasti kita kan bertanya-tanya kan, Tiwa sudah berharap sama Tuhan tapi kok nggak ada hasilnya. Ya kan. Jadi ya ini, kita tuh harus ingat satu hal, kalau iman kita lagi lemah ya, kita harus mengingat karya Tuhan Yesus 2000 tahun lalu. Dia mau menyerahkan hidupnya mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Itu sudah suatu bukti Tuhan yang luar biasa, kasih Tuhan yang tidak tergoyahkan. Kalau saat itu saja Tuhan Yesus mau menyerah dan ia tidak mau mati di kayu salib pun, dia sebenarnya bisa kan? Tapi tidak, dia tetap melakukannya karena begitu besar kasihnya dia terhadap kita. Jadi kalau 2000 tahun lalu itu Tuhan mampu dan mau melakukannya untuk menolong kita, untuk menolong kita supaya kita terbebas dari dosa, ya kan? Dan kita diselamatkan. Dan kita imani juga untuk saat ini pasti Tuhan bisa menolong kita, ya kan? Menyelesaikan permasalahan kita dan menyertai kita di dalam setiap persoalan kita. Kalau kita ada masalah, jangan lihat masalahnya, tapi kita lihat Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang agung, ya. Walaupun memang ngomong itu gampang, tapi percayalah, kita lihat Tuhan kita saja yang besar, yang mampu menyelesaikan. Jangan melihat masalahnya. Kenapa? Kalau kita lihat masalahnya, pikiran kita tuh pasti, yaitu kembali lagi, takut, khawatir, depresi, bahkan sampai mungkin tidak bisa tidur, dan akhirnya mempengaruhi hati, jiwa, dan pikiran kita, dan mencuri damai sejahtera yang ada di hati kita. Dan kalau damai sejahtera kita sudah tidak ada di hati, kita pun tidak akan pernah bisa berdoa, ya kan? Padahal doa itu nafas kita sebagai orang Kristen. Ya saudara-saudara, jadi fokus pertama kita tuh, jika kita ada masalah, kita tuh harus larinya langsung ke kaki Tuhan. Jangan cari pendeta. Jangan curhat, ya buras. Ya toh, kita langsung aja cari ke Tuhan. Simple, cuman berdoa. Walaupun terkadang kayaknya kok cuman berdoa ya, kayaknya simple gitu loh. Kadang saya kayak memberi nasihat ke teman kemana, ya berdoa aja. Berdoa itu sebenarnya sesuatu yang sepele, kayak gak ada artinya gitu loh. Masa sih cuman berdoa aja gitu loh. Karena berdoa itu kan gratis, ya kan, mudah, dimanapun, kapanpun, jam berapapun, ya kan. Tapi itu orang-orang kadang tidak mau melakukannya. Padahal sebenarnya apapun yang terjadi, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah berdoa. Cukup berdoa, mencari Tuhan di kaki Tuhan. Dan itu yang pertama kita akan bisa mendapatkan ketenangan. Minta hikmat sama Tuhan, dan percayalah Tuhan pasti akan membukakan jalan itu untuk kita. Kayak gini, kita tidak perlu mengandalkan manusia, ya toh. Kita untuk ketemu presiden aja sampai tahun depan naik belum tentu bisa ketemu. Ya kan, susah. Ya. Untuk ke dokter aja perlu janjian, ya kan. Jadwalnya kapan, apa gitu. Itu cuma dokter. Nah, sedangkan Tuhan Yesus ini itu sangat mudah untuk ditemukan, kapanpun dan dimanapun ia selalu menerima kita. Jadi serahkan hidup kita itu sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang kedua ya, jangan kita mengandalkan diri sendiri atau orang lain. Nah, sekarang di dunia ini siapa yang paling kaya? Ya kan, siapa yang paling kaya di dunia? Ya mungkin ya. Dia mau beli apapun bisa, ya kan, beli pulau, beli hotel, beli mall, ya kan. Mungkin dia mau hari ini mau terbang ke bulan gitu kan, dia bisa, pasti bisa melakukannya dengan uangnya semuanya itu, dia bisa. Tapi satu hal yang tidak bisa dia lakukan, menciptakan langit dan bumi. Dia tidak bisa menciptakan langit dan bumi, saudara-saudara. Yang bisa melakukan itu hanya Tuhan Yesus saja. Jadi Tuhan yang kita andalkan itu memang benar-benar sangat berkuasa dan dahsyatnya. Mungkin para dokter itu juga bisa membantu ya, menyembuhkan kita yang sakit gitu ya. Mungkin ada pasiennya yang sembuh,
Tapi ada juga mungkin pasiennya yang tidak sembuh. Tapi para dokter itu juga belum tentu bisa menyembuhkan dirinya kalaupun ia terkena sakit parah. Tapi Tuhan kita, ya kan, dia sudah terbukti, ya kan, bisa menyembuhkan wanita yang pendarahan 12 tahun, menyembuhkan mata yang buta, ya kan, bahkan bisa membangkitkan orang mati. Siapa yang bisa melakukan itu di dunia ini? Tidak ada yang bisa. Yang bisa hanya Tuhan kita saja. Jadi mulai saat ini, ya kan, jika kita ada masalah, kita serahkan semuanya ke tangan Tuhan. Segala perkara apapun dapat kutanggung di dalam Dia. Tuhan yang memampukan kita. Kita yang tidak bisa berdoa, Tuhan mampukan aku untuk bisa berdoa. Aku yang tidak percaya dengan janji-Mu Tuhan, tolong Tuhan Yesus, Roh Kudus jamah agar kita bisa kembali percaya lagi dengan janji-janji Tuhan. Perkatakan terus selalu firman Tuhan itu di dalam hati kita, pikiran kita. Dengan begitu kita pun bisa merasakan ketenangan, ya kan? Tak perlu lagi kita pergi ke psikiater, minum obat tidur gitu. Tak perlu lagi. Karena dekat dengan Tuhan Allah kita, maka hatiku akan tenang. Yang terakhir, perbanyak memuji dan menyembah Tuhan saja. Kalau kita memang sudah di dalam tahap yang tidak bisa untuk berdoa, kita cukup menyembah Tuhan saja. Cukup menyembah bahasa roh. Walaupun bahasa roh itu apa sih gitu kan. Tapi itu adalah roh kita yang sendiri yang berbicara kepada Tuhan. Yang kita sendiri sudah tidak tahu apa yang terjadi di dalam jiwa kita. Ya kan? Tapi dengan kita menyembah, Tuhan sudah tahu isi hati kita, kedalaman hati kita. Kita cukup memuji dan menyembah Tuhan. Itu akan membuat hati kita akan jauh lebih tenang lagi, saudara-saudara. Dengan begitu, kita pun bisa menghadapi kondisi yang saat ini memang tidak menentu ya. Kondisi semakin hari semakin, dunia tidak akan menjadi lebih baik. Setiap hari pasti tidak akan menjadi lebih baik. Yang ada dunia ke depan ini pasti akan menjadi semakin sulit, sukar. Kesusahan ada di mana-mana. Tetapi kita, anak-anak Tuhan, tetap bisa bertahan. Oleh karena itu Tuhan, kita harus minta kekuatan dari Tuhan. Itu intinya. Kekuatan itu yang membuat kita mampu bertahan hingga kita tahan uji dan kita pun akan mendapatkan mahkota kehidupan. Saya senang bulan ini temanya yaitu kasih Allah yang tak tergoyahkan. Kita itu kenapa bisa mendapat masalah? Itu mungkin karena apa? Karena Tuhan ingin pakai kita agar kita bisa menjadi kesaksian hidup untuk menguatkan orang-orang di sekitar kita. Ya, mungkin bisa seperti itu ya. Kalau yang saya tangkap. Walaupun kita tahu Tuhan kita itu Allah yang tidak tergoyahkan, Dia mengasihi kita. Tapi kalau hati kita pun tidak bisa merespon dengan baik, hati kita pun tidak bisa percaya, itu pun tidak akan bisa terjawab gitu loh. Oleh karena itu yang terpenting saat ini yaitu kekuatan yang kita perlukan di dalam hidup ini. Saya percaya Tuhan itu baik, apapun keadaannya itu Tuhan baik. Apapun keadaannya kita tetap harus selalu bersyukur. Saya percaya setiap langkah saya itu dituntun oleh Tuhan. Jadi sebelum apapun yang terjadi ke depannya itu Tuhan sudah tahu. Ya toh. Jadi kita tidak perlu takut dan khawatir. Besok itu kayak apa, itu Tuhan sudah tahu. Jadi itu yang saya pegang. Jadi saya nggak akan perlu takut gitu loh. Nah, di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oleh karena itu, apapun masalah kita, pergumulanmu, mintalah selalu kekuatan yang daripada Tuhan. Karena jika sudah waktunya, kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Oke, demikian firman Tuhan kita malam hari ini. Semoga bisa mendapatkan kekuatan buat kita semua. Amin.